Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luis Prasongko dengan nomor induk mahasiswa 2020310027 dari program studi teknik industri. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bu Bunga selaku dosen mata kuliah Lean Process. Saya di sini ingin mempresentasikan pengaruh Lean Stop terhadap Lean produksi menggunakan metode Kanban dan Andon pada Lean Treatment di PT Akebono Brekastra Indonesia. Ini merupakan syarat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Yang pertama itu adalah latar belakang. PT Akebono Brekastra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan produk yang dihasilkan yaitu pengereman kendaraan roda 2 dan roda 4. AIJ ini selalu mengutamakan efisiensi dalam segala bidang. Untuk mencapai efisiensi tersebut, maka diperlukan optimasi di setiap departemen dengan mengurangi kekurangan yang terjadi. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa stok berlebihan atau terjadi pemberhentian Lean produksi atau disebut Lean Stop. Lean Stop bisa merugikan karena mengurangi hasil dari produksi sehingga harus ada kerja overtime untuk menutupi kekurangan tersebut. Penyebab Lean Stop dapat berupa kerusakan mesin, yaitu di sini tanggung jawab dari Departemen Maintenance. Terus ada keterlambatan suplai dan keterlambatan pergantian tipe produk pada program mesin. Ini merupakan tanggung jawab dari Departemen Engineering. Ini dari Departemen Produk Planning Control Seksi Warehouse. Terus ada penyebab lainnya itu kualitas produk yang sudah tidak standar. Ini merupakan tanggung jawab dari Departemen Quality Control. Penyebab Lean Stop ini sering terjadi pada Lean Treatment sehingga terjadi penghambatan pada proses produksi. Untuk itu perlu perbaikan proses produksi dan metode yang tepat, yaitu menggunakan metode Kanban dan Andon. Apa sih itu Kanban dan Andon? Kanban berasal dari bahasa Jepang yang berarti sebuah tanda, catatan yang terlihat atau visible record or sinyal. Pada umumnya alat Kanban berbentuk seperti kartu sehingga sering disebut kartu Kanban, seperti pada gambar tersebut yang di bawah. Dan Andon adalah sistem notifikasi atau pemberitahuan terkait dibutuhkannya maintenance jika terdapat masalah dalam proses produksi di lini produksi suatu manufaktur. Dengan adanya Andon ini akan memudahkan karyawan dalam melakukan identifikasi lokasi permasalahan dan mempercepat penanganan atau problem solving. Gambarnya seperti yang di atas. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan berdasarkan metode Kanban dan Andon. Yang pertama ada pengumpulan data produksi Lean Treatment per hari, part list, pieces per Kanban, NG ratio. Nah, data yang digunakan adalah data-data dari Lean Treatment. Untuk sistem supply juga masih terjadi keterlambatan pengiriman antar warehouse dan Lean Treatment. Keterlambatan terjadi karena part yang disuplai tidak sesuai dengan model yang sedang diproduksi saat itu. Akibatnya part terlambat datang sehingga stok pressure plate habis. Dan sering terjadi trouble mesin di penanganan yang dilakukan tidak cepat. Hal ini dikarenakan lambatnya pemanggilan maintenance serta operator tidak paham atas masalah yang terjadi. Hal ini menyebabkan Lean Stop. Lean Stop yang berkepanjangan bisa mengakibatkan materialnya rusak atau NG. Yang kedua itu ada pengolahan data. Data yang sudah terkumpul diolah dan dicocokkan dengan produksi aktual. Data yang didapat harus dicocokkan dengan produksi aktual untuk menjalankan sistem supply menggunakan Kanban. Maka data yang dibutuhkan adalah part list dari produk. Dari sini dapat diketahui part apa saja yang dibutuhkan
berapa banyak yang dibutuhkan dalam satu unit dan banyaknya part dalam satuan Kanban, dan itu nanti dihitung dengan metode perhitungan Kanban. Yang ketiga adalah perancangan proses produksi. Setelah mengetahui part yang dibutuhkan dan masalah trouble mesin, maka dilakukan perancangan proses produksi. Perancangan proses produksi dengan cara membuat penjadwalan suplai material dengan mencocokkan tipe jenis yang dijalankan sehingga material yang diminta ke warehouse sesuai dengan target yang dibutuhkan. Selain itu, banyaknya Kanban bisa dihitung sesuai kebutuhan produksi. Dan untuk penanganan trouble mesin bisa menggunakan metode andon, yang dimana andon ini fungsinya untuk memanggil tim yang kita butuhkan. Misalnya terjadi trouble mesin, itu kita memanggil maintenance, atau ingin mengganti program itu kita bisa memanggil group leader atau engineering. Jika mengganti tipe, kita bisa memanggil orang dandori. Nah, selain itu proses pergantian tipe program dalam mesin bisa menggunakan barcode pada Kanban, jadi tidak perlu merubah tipe program dengan cara yang manual. Jadi nanti di Kanban itu ada barcode, yang barcode-nya itu isinya program dan bisa langsung di-scan ke mesin-mesin treatment tersebut. Yang keempat adalah hasil menggunakan metode Kanban dan andon. Menentukan hasil yang dibutuhkan setelah melakukan rancangan pada masalah yang terjadi dan penerangan pada line treatment menggunakan metode tersebut. Setelah melakukan perancangan, bisa langsung diterapkan di line treatment metode andon dan Kanban tersebut, dan departemen produksi bekerja sama dengan departemen maintenance untuk pembuatan alarm andon. Lalu bekerja sama dengan departemen engineering dan IT untuk pembuatan program dan diaplikasikan di dalam barcode tersebut, serta bekerja sama dengan departemen PPIC untuk penjadwalan suplai material sesuai target produksi per hari tersebut. Selanjutnya yaitu solusi pemecahan masalah yang dikaitkan dengan metode Kanban dan andon. Solusi dari saya itu pengumpulan data penyebab terjadinya line stop pada line treatment. Pengumpulan data ini sangat penting karena untuk mencari tahu seberapa sering terjadinya line stop dan apa penyebabnya. Dan ini bisa menjadi evaluasi ke depannya jika trouble tersebut terulang-ulang kembali dan kita mempunyai data tersebut. Yang kedua adalah penjadwalan suplai material. Suplai material harus dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, untuk menentukan jumlah material yang dibutuhkan dalam satu kali kirim supaya material tidak kelebihan atau kekurangan dalam saat pengiriman tersebut dan tidak lama menunggu untuk kedatangan material di line treatment tersebut. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi siap menghadapi perubahan dan dapat berkontribusi secara efektif. Jadi dalam metode andon ini karyawan dilatih untuk melakukan yang namanya tindakan stop call wait. Jadi manpower yang terlibat dalam abnormality tidak semena-mena memperbaiki sendiri mesin tersebut, tetapi melakukan stop call wait untuk menunggu orang yang job desk-nya sesuai untuk membenarkan mesin tersebut. Jadi masalahnya tidak merembet kemana-mana kalau ditanganin sendiri. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi antar departemen untuk kelancaran proses produksi sangatlah penting dilakukan. Yang kelima adalah kegiatan preventif, kegiatan untuk merawat dan menjaga sebelum terjadinya trouble pada mesin. Nah, ini walaupun kegiatan kecil tetapi dampaknya bisa sangat bagus untuk dilakukan, yaitu contohnya kegiatan cleaning mesin. Jadi mesin trouble, salah satu penyebabnya yaitu mesin tersebut kotor.
Jadi sensor-sensor di mesin itu mengalami penghambatan sehingga mesin tidak berjalan dengan normal, maka terjadi trouble. Dan ini sering terjadi, maka para atasan atau yang bertanggung jawab untuk hal tersebut membuat kegiatan preventif ini dengan melakukan cleaning mesin atau perbaikan mesin rutin di luar jam produksi, sehingga saat produksi bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Dan alasan saya menggunakan metode Andon dan metode Kanban ini yaitu karena metode ini sangat cocok untuk perusahaan dapat mengurangi terjadinya line stop pada line treatment, mencegah terjadinya pemborosan, dan mempercepat penanganan trouble mesin atau abnormality lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.